Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zafiera dan rekan saya Anisha Nadia akan menjelaskan materi tentang analisis data. Selamat menyaksikan. Pengertian data menurut Slamet Riyadi. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan di mana data bisa berupa angka-angka atau lambang-lambang. Selanjutnya adalah pengertian data menurut Kuswadi dan M. Mutiara. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Selanjutnya adalah pengertian data menurut Zulkifli AM. Data adalah suatu keterangan, bukti, atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih mentah atau original yang belum diolah. Selanjutnya pengertian data secara umum. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud dari keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, keadaan, ataupun suatu konsep. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi data. Yang pertama, untuk membuat keputusan. Yang kedua, sebagai alat pengendali terhadap pelaksana atau implementasi suatu aktivitas. Dan yang ketiga, sebagai dasar evaluasi terhadap suatu kegiatan. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah sebuah fakta atau rangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian. Contohnya, umur, nilai ujian, warna mobil, ukuran sepatu. Selanjutnya informasi. Informasi adalah hasil pemrosesan dari data yang telah terkumpul sehingga memiliki arti dalam suatu konteks tertentu. Contohnya, lulusan terbaik tahun 2020, rata-rata IPK lulusan 2016, dan lain-lain. Selain itu adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil pengolahan informasi sehingga menjadi bermanfaat. Data berada di dunia nyata memahami bahwa data itu ada, sementara informasi adalah kumpulan dari data yang dikirim atau diterima oleh individu atau organisasi. Sedangkan pengetahuan berada di diri individu tersebut melalui proses diterima, disadari, dan dipahami hasil dari informasi tersebut. Data dapat diubah menjadi informasi. Informasi tersebut yang berupa angka-angka atau fakta-fakta. Data bisa menjadi informasi apabila data tersebut diberi makna. Informasi tercipta ketika data dinilai melalui berbagai cara, antara lain pengkategorisasian, penyaringan, atau penyusunan. Sedangkan pengetahuan merupakan informasi yang telah dievaluasi, disusun, atau dikelola untuk diterapkan dalam mendukung keputusan dan memahami suatu konsep. Selanjutnya terdapat beberapa teknik atau metode untuk mengumpulkan data. Yang pertama ada angket atau kuesioner. Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Yang kedua adalah observasi, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, wawancara, dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi, situasi, dan kondisi. Yang ketiga adalah wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap para sumber atau sumber data. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, merupakan pengumpulan data berdasarkan dokumentasi yang ada sebelumnya. Dokumen dapat berupa arsip surat, arsip foto, dan lain-lain. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sumber data. Menurut Zulkifli tahun 2012, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Selain itu, ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya, sumber data ini diperoleh dari pihak lain.
Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang wisdom hierarchy. Secara teori, menurut Rowley tahun 2007 dengan papernya yang berjudul The Wisdom Hierarchy, Representation of the DIKW Hierarchy, mengemukakan bahwa DIKW merupakan suatu konsep yang menjadi pilar dasar dari the nature of information and knowledge, atau sifat pembawaan tentang informasi dan pengetahuan, di mana dengan adanya perkembangan zaman, maka the nature of information and knowledge melahirkan banyak disiplin, ilmu, atau teori, seperti teori komunikasi, kepustakaan, cognitive science, teori organisasi, dan teori manajemen. Jika ditelusuri lebih jauh, konsep DIKW ini sudah muncul sejak zaman Knowledge Renaissance, zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan, mulai dari Plato, Aristotle, Descartes, Immanuel Kant, dan Polanyi.